Langit sore di desa itu memerah, seolah menandakan perpisahan yang pilu. Narmi berdiri di depan rumah kayu sederhana miliknya, memandangi anak-anaknya yang menggenggam ujung kain sarungnya dengan erat. Mereka masih terlalu kecil untuk mengerti apa yang sedang terjadi. Dengan suara tercekat, Narmi membungkuk untuk memeluk mereka satu persatu. "Ibu harus pergi, Nak," katanya pelan, mencoba menyembunyikan isak tangis yang sudah bergemuruh di dadanya. Seorang ibu tua, dengan wajahnya yang penuh keriput dan kelelahan hidup, berdiri di belakang, mengusap bahu Narmi. "Pergilah, Narmi. Ini untuk mereka. Jangan pikirkan kami di sini," ucap sang ibu dengan nada tegar, meski air mata jelas membasahi pipinya. Narmi membawa segala beban itu ke dalam bus yang membawanya menuju kota besar. Sepanjang perjalanan, pikirannya bercampur aduk antara harapan dan ketakutan. Ia teringat ucapan Budi, suaminya, yang dengan enteng berkata, "Pergi saja. Uang itu bisa melunasi utang kita." Uang itu. Uang yang selalu menjadi akar masalah mereka. Budi, yang dulunya lelaki penuh janji, kini hanya menjadi bayangan masa lalu, pecandu judi yang tak tahu kapan harus berhenti. Narmi tahu, dia tidak hanya meninggalkan anak-anaknya, tapi juga sebuah kehancuran yang tak ia pahami bagaimana cara memperbaikinya. Setibanya di bandara, Narmi merasa kecil di tengah lautan manusia. Ini pertama kalinya ia meninggalkan desa kecilnya, pertama kalinya ia melihat dunia sebesar ini. Ia menguatkan diri, mengingat tujuan utama kepergiannya, utang harus lunas, dan anak-anaknya harus makan. Namun, jauh di dalam hati, ada perasaan asing yang mencekam. Seolah-olah ia melangkah ke sebuah lorong gelap tanpa tahu apa yang menantinya di ujung sana. Di dalam pesawat menuju Hong Kong, Narmi tak bisa memejamkan mata. Ia memandangi jendela, melihat awan-awan yang bergumpal seperti kapas. Dalam hatinya, ia berdoa, meski ia jarang melakukannya. "Tuhan, tolong lindungi aku. Beri aku kekuatan. Aku hanya ingin anak-anakku hidup lebih baik." Di kursi sebelah, seorang wanita sebaya dengannya menanyakan tujuan perjalanannya. Narmi menjawab singkat, "Kerja." Wanita itu tersenyum pahit, seolah tahu beratnya apa yang Narmi hadapi. "Hati-hati di sana. Tidak semua majikan baik," katanya. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Narmi sepanjang penerbangan. Ketika roda pesawat mendarat di Hong Kong, Narmi merasakan hatinya berdegup lebih kencang. Kota itu terlihat megah dan terang benderang, jauh dari bayangannya tentang kehidupan. Ia dijemput oleh agen yang akan mengantarkannya ke rumah majikannya. Di perjalanan, ia mengamati gedung-gedung tinggi yang menjulang seperti raksasa yang menertawakan kesederhanaannya. Ia merasa kecil, tak berarti, namun ia mencoba meneguhkan hati. "Aku datang untuk bekerja. Aku harus kuat," bisiknya pada diri sendiri. Saat tiba di depan apartemen mewah keluarga Handoko, perasaan canggung dan takut mulai menyelimuti Narmi. Pintu besar itu terbuka, dan seorang wanita muda dengan wajah dingin menyambutnya. "Kamu Narmi?" tanyanya dengan nada datar. Narmi hanya mengangguk. Wanita itu adalah Ibu Meling, istri majikannya. Ia tidak memberikan senyuman, hanya melirik Narmi dari atas ke bawah, seolah menilai setiap inci dirinya. "Ikuti saya," katanya singkat. Apartemen itu begitu megah. Lampu kristal menggantung di langit-langit tinggi, karpet tebal membentang dari ruang ke ruang, dan aroma mahal tercium di udara. Namun, kehangatan sebuah rumah tidak terasa di sana. Narmi bisa merasakan jarak antara para penghuni rumah ini, seperti ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka satu sama lain. Setelah Ibu Meling memberikan instruksi tentang tugas-tugasnya,
Narmi diperkenalkan kepada majikan laki-laki, Bapak Handoko. Ia adalah pria berperawakan besar dengan senyuman yang tampak hangat di luar, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Narmi merasa tidak nyaman. "Kamu pasti Narmi. Selamat datang," ucapnya sambil mengulurkan tangan. Ketika tangan mereka bersentuhan, Narmi merasakan hawa dingin yang aneh, namun ia mencoba mengabaikannya. "Terima kasih, Pak," jawabnya pelan, menundukkan kepala. Malam pertama Narmi di rumah itu penuh kegelisahan. Ia terbaring di kasur kecil di kamar pelayannya, memandangi langit-langit. Semua yang terjadi hari itu melintas di pikirannya seperti film tanpa henti. Ia memikirkan anak-anaknya, suaminya, utang-utang yang terus menjeratnya, dan juga kehidupan baru di rumah ini. Ia tidak tahu apa yang menantinya di hari-hari ke depan, tapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa kembali. Tidak sekarang, tidak sampai semua utang lunas. Di sela-sela malam yang sunyi, Narmi menangis dalam diam. Air mata itu adalah saksi dari perasaannya yang campur aduk, ketakutan, kerinduan, dan rasa bersalah. Namun, di balik semua itu, ada sebuah tekad yang terus menyala, meski kecil, ia harus bertahan. Demi anak-anaknya. Demi keluarganya. Meski ia harus melewati badai yang belum ia lihat ujungnya. Pagi pertama Narmi di rumah keluarga Handoko dimulai lebih awal dari matahari yang terbit. Ia bangun sebelum siapapun, membersihkan seluruh rumah dengan hati-hati, takut membuat kesalahan. Di dapur, ia menyiapkan sarapan dengan langkah-langkah pelan agar tidak mengganggu penghuni rumah. Namun, di tengah kesibukannya, ia menyadari sepasang mata tengah memperhatikannya. Narmi menoleh dan melihat Bapak Handoko berdiri di ambang pintu dapur, hanya mengenakan pakaian tidur. Tatapannya tajam, bukan seperti orang yang baru bangun tidur, melainkan seperti pemangsa yang tengah mempelajari mangsanya. "Pagi, Narmi," sapanya. Suaranya terdengar ramah, tetapi sorot matanya berbicara lain. Narmi merasa tak nyaman, namun ia tetap tersenyum kecil dan menjawab, "Pagi, Pak." Tatapan itu membuatnya ingin segera menyelesaikan tugasnya dan menjauh dari dapur. Namun, langkah Bapak Handoko malah mendekat, membuat Narmi semakin gelisah. Ia pura-pura sibuk, mencuci piring yang sudah bersih untuk menghindari percakapan lebih jauh. Hari-hari berikutnya, Narmi mulai memahami kebiasaan masing-masing penghuni rumah. Ibu Mei Ling selalu sibuk dengan telepon atau laptopnya, jarang berbicara dengan siapapun, termasuk Bapak Handoko. Bahkan saat makan malam bersama, meja makan itu terasa seperti ruang dingin tanpa percakapan berarti. Sementara itu, Bapak Handoko sering menghabiskan waktu di ruang kerjanya, namun ia selalu menemukan alasan untuk memanggil Narmi ke sana, entah untuk membawa kopi, mengambil dokumen, atau sekadar meminta sesuatu yang sepele. Suatu sore, ketika Narmi tengah membersihkan ruang keluarga, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia menoleh dan melihat Bapak Handoko berdiri tidak jauh darinya. Kali ini, ia tidak berusaha menyembunyikan tatapan matanya yang menjelajahi tubuh Narmi dari kepala hingga kaki. "Kamu rajin sekali," katanya, dengan senyum yang membuat bulu kuduk Narmi meremang. "Terima kasih, Pak," jawabnya singkat, lalu segera mengalihkan perhatian ke lab di tangannya. Tapi Bapak Handoko tidak pergi. Ia tetap berdiri di sana, membuat Narmi merasa terjebak. Ketegangan semakin menjadi ketika Ibu Mei Ling beberapa kali menangkap suaminya sedang memandangi Narmi dengan cara yang mencurigakan. Suatu hari, saat Narmi sibuk memasak di dapur, Ibu Mei Ling tiba-tiba masuk dan menghentikan pekerjaannya. "Jaga jarak dari suami saya," katanya dingin tanpa basa-basi. Narmi yang terkejut hanya bisa mengangguk,
meski ia tidak sepenuhnya mengerti maksud peringatan itu. Tetapi dalam hati, ia merasa bahwa kehadirannya di rumah ini mulai menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Ketakutan Narmi memuncak ketika suatu malam, Bapak Handoko memanggilnya ke ruang kerja lebih larut dari biasanya. Dengan ragu-ragu, Narmi mengetuk pintu dan masuk. Ia membawa secangkir teh seperti yang diminta. Namun, sebelum ia bisa meletakkan cangkir itu di meja, Bapak Handoko berdiri di hadapannya, terlalu dekat. "Kamu sudah bekerja keras hari ini. Kamu butuh istirahat," katanya, tetapi tangannya perlahan mendekat ke bahu Narmi. Narmi mundur dengan cepat, menundukkan kepala, dan berkata, "Maaf, Pak. Saya masih banyak pekerjaan." Tanpa menunggu jawaban, ia segera keluar dari ruangan itu, tangannya gemetar. Namun, pelariannya bukanlah solusi. Keesokan harinya, Bapak Handoko menjadi lebih terang-terangan. Ia memanggil Narmi untuk hal-hal kecil yang tidak masuk akal, membuat alasan agar Narmi terus berada di dekatnya. Narmi tahu bahwa ia sedang dimainkan, tetapi ancaman kehilangan pekerjaan dan gaji yang ia butuhkan membuatnya tak berani melawan. Ia terjebak dalam situasi yang tak ia inginkan, seperti burung dalam sangkar emas. Narmi sering menangis dalam kesunyian malam di kamarnya yang kecil. Ia merindukan anak-anaknya, tetapi ia juga takut mereka akan mengetahui apa yang terjadi padanya. Ia merasa sendirian di dunia yang asing ini, tanpa siapapun yang bisa ia percaya. Hari demi hari berlalu, dan Narmi mulai merasa bahwa ia telah kehilangan dirinya sendiri. Apa yang ia lakukan di sini? Apakah uang ini sepadan dengan harga yang harus ia bayar? Pertanyaan itu terus menghantuinya, tetapi ia tidak memiliki jawaban. Dalam keheningan malam itu, Narmi memejamkan matanya dan kembali berdoa, meskipun ia merasa doanya tidak pernah didengar. "Tuhan, tolonglah aku. Aku hanya ingin hidup yang lebih baik untuk keluargaku." Namun, di dalam hatinya, ia mulai merasakan bahwa perjuangannya baru saja dimulai, dan badai yang lebih besar sedang menunggunya di depan. Hari itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Ibu Meling, yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya di rumah, pergi ke luar negeri untuk menghadiri sebuah acara bisnis selama 2 minggu. Sebelum berangkat, ia memperingatkan Narmi dengan nada dingin. "Jaga dirimu baik-baik, jangan coba-coba macam-macam," katanya, sembari melirik ke arah suaminya, Bapak Handoko. Narmi hanya mengangguk, menyembunyikan rasa cemas yang mulai melilit hatinya. Ia tahu, tanpa kehadiran Ibu Meling, hidupnya di rumah ini akan semakin sulit. Benar saja, sejak pagi pertama tanpa Ibu Meling, Bapak Handoko menjadi lebih bebas dalam menunjukkan niat tersembunyinya. "Narmi, kesini sebentar," panggilnya dari ruang kerja. Narmi melangkah masuk dengan kepala tertunduk, membawa kopi seperti yang diminta. Namun kali ini, bukan kopi yang diinginkan oleh Bapak Handoko. Tatapannya liar, seperti api yang membakar setiap jengkal tubuh Narmi. "Kamu tidak bosan memakai seragam itu setiap hari? Saya sudah belikan pakaian baru untukmu," katanya, sambil menyerahkan sekantong baju yang tampak tidak pantas. Narmi membuka kantong itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ia menemukan pakaian-pakaian yang terlalu terbuka dan sama sekali tidak cocok untuk seorang asisten rumah tangga. "Pak, saya tidak bisa memakai ini," katanya dengan suara bergetar. Namun, Bapak Handoko mendekat, wajahnya berubah tegas. "Kalau kamu tidak menurut, saya akan pulangkan kamu ke Indonesia sekarang juga. Tanpa uang sepeser pun," ancamnya. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk hati Narmi. Ia terdiam, tak sanggup melawan. Dengan berat hati, Narmi mengenakan salah satu pakaian itu malam harinya. Pakaiannya terlalu ketat,
membuatnya merasa terhina. Namun, ia tidak punya pilihan. Saat ia melangkah ke ruang kerja, Bapak Handoko menyambutnya dengan senyuman penuh nafsu. "Cantik sekali," ucapnya sambil mendekati Narmi. Tangannya terulur, menyentuh bahu Narmi, membuat tubuh perempuan itu menegang. "Pak, saya hanya ingin bekerja, tidak lebih," kata Narmi, suaranya nyaris seperti bisikan. Namun, Bapak Handoko tidak menggubris. "Kamu hanya perlu melakukan apa yang saya minta. Tidak lebih," katanya sambil menatap Narmi dengan penuh gairah. Ketakutan dan rasa hina bercampur di hati Narmi. Ia mencoba melarikan diri, namun ancaman kehilangan pekerjaan dan gaji membuatnya merasa terjebak. Akhirnya, ia hanya bisa menahan diri, membiarkan semua itu terjadi dengan air mata yang mengalir dalam diam. Malam itu menjadi awal dari siklus baru dalam hidup Narmi, sebuah lingkaran gelap yang ia tidak tahu bagaimana cara keluar darinya. Hari-hari berikutnya semakin menyiksa. Bapak Handoko mulai memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendekati Narmi, memaksanya untuk menuruti permintaannya. Di luar, ia tetap terlihat sebagai majikan yang sopan, namun di dalam rumah, ia adalah sosok yang mengintai setiap gerakan Narmi. Narmi merasa semakin terasing dalam dunia ini, tanpa siapapun yang bisa ia mintai tolong. Namun, ada saat-saat di mana Narmi mulai merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Di satu sisi, ia membenci semua perlakuan Bapak Handoko, namun di sisi lain, ia mulai merasa bahwa hal ini adalah takdir yang tidak bisa ia hindari. "Mungkin ini harga yang harus aku bayar untuk keluarga," pikirnya dengan getir. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini dilakukan demi anak-anaknya di kampung. Meskipun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa alasan itu tidak cukup untuk membenarkan apa yang terjadi. Ketika malam-malam gelap berlalu, hubungan antara Narmi dan Bapak Handoko menjadi rahasia yang mereka simpan rapat-rapat. Namun, rahasia itu menjadi beban yang semakin berat bagi Narmi. Ia tidak hanya merasa terhina, tetapi juga merasa kehilangan dirinya sendiri. Ia tidak lagi melihat bayangan seorang ibu yang tegar di cermin, melainkan seorang wanita yang hancur oleh keadaan. Sementara itu, di kampung halaman, keluarga Narmi mulai merasa khawatir. Sudah berminggu-minggu Narmi tidak memberikan kabar. Anaknya yang sulung sering bertanya, "Nenek, kapan ibu pulang?" Sang nenek hanya bisa mengusap kepala cucunya sambil berkata, "Ibu sedang bekerja keras untuk kita, Nak." Namun, di dalam hatinya, sang nenek merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Di Hong Kong, Narmi terus menjalani hari-harinya dengan perasaan hampa. Ia merasa seperti hidup dalam penjara tanpa jeruji, terperangkap dalam lingkaran yang tidak bisa ia pecahkan. Setiap malam, ia menangis dalam diam, merindukan kebebasan yang terasa semakin jauh dari jangkauannya. Namun, ia tahu bahwa badai ini belum selesai. Dan ia hanya bisa berharap bahwa ia masih punya kekuatan untuk bertahan hingga semua ini berakhir. Malam itu gelap, namun tidak lebih gelap dari rahasia yang sudah terlalu lama Narmi dan Bapak Handoko simpan. Narmi baru saja selesai membersihkan dapur ketika suara langkah kaki berat mendekat. Ia tahu siapa itu tanpa perlu menoleh. "Narmi," panggil suara yang sudah ia kenal dengan baik. Narmi menghentikan pekerjaannya, menarik napas panjang, dan berbalik. Di sana, berdiri Bapak Handoko dengan sorot mata yang membuat jantungnya berdebar. "Ke ruang kerja sekarang," perintahnya, tanpa memberikan alasan. Narmi tahu ia tidak punya pilihan. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju ruang kerja di lantai atas, tubuhnya terasa lemas seperti tidak memiliki tulang. Setibanya di sana, Bapak Handoko sudah menunggunya dengan senyuman licik di wajahnya. "Pak, saya lelah." Narmi mencoba mencari alasan,
suaranya bergetar. Namun, pria itu tidak mendengarkan. Ia mendekat, membelai rambut Narmi dengan lembut, tapi Narmi tahu, kelembutan itu hanya kulit luar dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Namun, malam itu berbeda. Narmi tidak tahu bahwa ada sepasang mata yang mengawasi mereka dari jauh. Ibu Meling, yang lebih awal kembali dari perjalanan bisnisnya, telah mencium sesuatu yang tidak beres sebelum keberangkatannya. Ia memasang kamera tersembunyi di ruang kerja, ingin membuktikan kecurigaannya terhadap suami dan asisten rumah tangganya. Ketika ia membuka ponsel dan melihat rekaman langsung dari kamera tersebut, darahnya mendidih. Ia tidak perlu menunggu lebih lama. Dengan langkah cepat, Ibu Meling menuju ruang kerja dan membuka pintu dengan kasar. "Apa yang kalian lakukan?" Suaranya melengking, memecah kesunyian malam. Narmi melonjak kaget dan mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. Sementara itu, Bapak Handoko tampak pucat, tapi mencoba menyembunyikan rasa paniknya dengan senyum canggung. "Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, Meling," katanya terbata-bata. "Tidak seperti yang aku pikirkan?" Ibu Meling mendekat, menunjuk ke arah kamera tersembunyi di sudut ruangan. "Aku sudah melihat semuanya, Handoko. Kamu memalukan. Dan kamu," ujarnya sambil menatap tajam ke arah Narmi, "aku pikir kamu perempuan desa yang jujur, tapi ternyata tidak ada bedanya dengan pelacur." Tuduhan itu menghujam hati Narmi seperti belati. Air matanya mengalir deras, tapi ia tidak mampu berkata apa-apa. Suasana malam itu berubah menjadi kekacauan. Ibu Meling segera menghubungi polisi dan meminta mereka datang ke rumah untuk mengamankan situasi. "Aku ingin kalian berdua dihukum atas perbuatan ini," teriaknya dengan penuh kemarahan. Bapak Handoko mencoba membujuk istrinya, tetapi Ibu Meling sudah terlalu muak untuk mendengarkan. Narmi hanya bisa berdiri di sudut ruangan, tubuhnya lunglai, merasa seperti dunia di sekitarnya runtuh. Ketika polisi tiba, Narmi dibawa pergi dengan tuduhan, perbuatan tidak menyenangkan, dan pelanggaran moral. Di dalam mobil polisi, Narmi menangis tanpa suara. Hidupnya yang sudah berat kini berubah menjadi mimpi buruk yang lebih kelam. Di sisi lain, Bapak Handoko hanya bisa diam ketika Ibu Meling melemparkan surat cerai ke wajahnya. "Kamu tidak hanya kehilangan aku, Handoko, tapi juga semua yang kamu miliki," ujarnya penuh kebencian. Hari-hari berikutnya berjalan cepat dalam kabut. Pengadilan Hong Kong tidak memihak pada Narmi. Meski ia mencoba menjelaskan bahwa ia adalah korban dalam situasi ini, semua bukti menunjukkan sebaliknya. Rekaman kamera dan kesaksian Ibu Meling membuat Narmi terlihat sebagai pihak yang bersalah. Ia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas tuduhan yang bahkan sulit ia pahami. Sementara itu, Bapak Handoko kehilangan segalanya. Ibu Meling mengambil alih seluruh aset keluarga, meninggalkan pria itu dalam kehinaan. Dengan reputasi yang hancur, ia terpaksa hidup di pinggiran kota, mengandalkan belas kasihan orang-orang di sekitarnya. Sementara Narmi, yang dulu berharap Hong Kong menjadi jalan keluar dari kemiskinan, kini mendekam di balik jeruji besi, jauh dari rumah, jauh dari anak-anaknya. Di kampung halaman, kabar buruk tentang Narmi sampai ke telinga keluarganya. Suaminya, Budi, yang selama ini hanya bergantung pada uang kiriman Narmi, marah besar. Alih-alih mendukung, ia memutuskan hubungan dengan Narmi dan menyebutnya sebagai aib keluarga. "Dia sudah mati bagi kami," katanya dingin. Anaknya yang masih kecil hanya bisa menangis, memanggil-manggil nama ibunya yang tidak pernah kembali. Di dalam penjara, Narmi hanya bisa meratap dalam kesunyian, menyadari bahwa semua yang ia perjuangkan kini telah hancur lebur. Namun, di tengah kegelapan itu,
Narmi tahu bahwa ia harus bertahan. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa meskipun hidupnya telah hancur, ia akan mencari secercah harapan, meski kecil sekalipun. Karena itulah satu-satunya yang tersisa untuknya. Hari-hari di penjara berjalan lambat, seperti waktu sengaja mempermainkan Narmi. Setiap malam, ia meringkuk di sudut selnya, tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tetapi karena rasa kehilangan yang terus menghantui. Surat-surat dari pengadilan yang ia terima hanya menambah beban pikirannya. Tidak ada banding yang bisa diajukan. Tidak ada jalan keluar. Hukuman 20 tahun yang dijatuhkan padanya terasa seperti vonis mati. Ia tidak bisa berhenti memikirkan anak-anaknya di kampung. Apakah mereka tahu apa yang terjadi? Apakah mereka masih mengingatnya sebagai seorang ibu, atau kini hanya mengenalnya sebagai aib keluarga? 2 minggu setelah hukuman dijatuhkan, sebuah surat dari keluarganya sampai ke tangannya. Ia membuka surat itu dengan tangan gemetar, berharap setidaknya mendapat kabar baik atau dukungan moral. Namun, isinya menghancurkan sisa-sisa harapannya. Ibunya, satu-satunya orang yang selalu menjadi tumpuan Narmi, menulis dengan nada yang penuh kekecewaan. Kami tidak bisa lagi mengakui kamu sebagai bagian dari keluarga. Perbuatanmu telah mencoreng nama baik kami. Jangan pernah kembali ke desa ini. Di bawah surat itu, hanya ada tanda tangan ibunya. Tidak ada kabar tentang anak-anaknya, tidak ada kata-kata penghiburan. Membaca surat itu, Narmi merasa seperti jiwanya dirobek-robek. Ia memeluk surat itu, menangis terseduh-seduh di lantai selnya. Aku hanya ingin membuat kalian hidup lebih baik, gumamnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun, ia tahu bahwa alasan itu tidak lagi berarti. Bagaimana mungkin mereka mengerti? Mereka hanya melihat hasil akhir, sebuah kehancuran yang sempurna. Di dalam penjara, Narmi menjadi bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Rambutnya kusut, tubuhnya kurus, dan matanya kehilangan cahaya. Setiap kali ia mencoba menjahit pakaian untuk mengisi waktu, pikirannya selalu kembali ke kampung halaman. Ia membayangkan anak-anaknya bermain di halaman, memanggil namanya. Namun, kenyataan yang menamparnya adalah fakta bahwa mereka mungkin telah melupakannya. Ia merasa seperti hantu yang terlupakan, bahkan oleh darah dagingnya sendiri. Bahkan di antara para tahanan, Narmi tidak pernah benar-benar berbicara. Ia menyimpan semua rasa sakit itu di dalam dirinya, tidak tahu bagaimana cara melepaskannya. Petugas penjara yang memperhatikannya sering merasa iba, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Narmi adalah gambaran seseorang yang telah kehilangan segalanya, bahkan alasan untuk bertahan hidup. Namun, suatu hari, saat sedang membersihkan ruang kerja di penjara, Narmi mendengar petugas berbicara tentang suaminya. Ia mendengar bahwa Budi telah menikah lagi. Kata-kata itu menancap di hati Narmi seperti pisau. Jadi dia benar-benar melupakanku, pikirnya. Di saat yang sama, ia merasa marah, bukan kepada suaminya, tetapi kepada dirinya sendiri. Ia bertanya-tanya apakah semua ini salahnya, keputusannya untuk meninggalkan keluarganya, ambisinya untuk melunasi utang, atau kelemahannya yang tidak mampu melawan keadaan. Kemarahan itu berubah menjadi rasa putus asa. Malam itu, Narmi berdiri di sudut selnya, memandangi jeruji besi yang dingin. Mungkin lebih baik aku mengakhiri semuanya, pikirnya. Ia mencoba mencari cara, apapun yang bisa membebaskannya dari penderitaan ini. Namun, di tengah keputusasaannya, ia mendengar suara kecil dari sel sebelah. Seorang narapidana lain yang menangis, memanggil nama anaknya. Suara itu mengingatkan Narmi pada dirinya sendiri, dan untuk sesaat, ia merasa tidak sendirian.
Di hari-hari berikutnya, Narmi mulai memperhatikan narapidana lain di sekitarnya. Ada yang menangis, ada yang marah, dan ada yang mencoba tertawa meski rasa sakitnya tak berkurang. Perlahan, ia menyadari bahwa dirinya bukan satu-satunya yang membawa beban berat. Ia bukan satu-satunya yang kehilangan segalanya. Meski kecil, kesadaran itu mulai menyalakan secercah harapan dalam dirinya. Pada suatu pagi, seorang petugas penjara bernama Meling mendekati Narmi saat ia duduk di sudut sel. "Kamu punya keahlian menjahit, bukan?" tanya Meling. Narmi mengangguk pelan, tidak yakin apa yang dimaksud. Meling tersenyum kecil. "Ada program pelatihan di sini. Kamu bisa ikut jika mau. Mungkin itu bisa membantumu." Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Narmi merasakan sesuatu yang mendekati harapan. Ia tidak tahu apakah ini akan mengubah hidupnya, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada jalan kecil yang terbuka di depannya. Malam itu, Narmi kembali merenung. Hidupnya memang hancur, tetapi mungkin, hanya mungkin, ia masih punya kesempatan untuk membangun kembali sesuatu dari reruntuhan itu. Dengan hati yang masih penuh luka, ia memutuskan untuk menerima tawaran Meling. Meski kecil, keputusan itu adalah langkah pertama Narmi menuju kehidupan baru, sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, tetapi kali ini, ia tidak akan menyerah. Hari pertama Narmi di program pelatihan menjahit terasa seperti langkah yang berat. Ia duduk di ruangan kecil bersama beberapa narapidana lain, kebanyakan adalah wanita yang wajahnya menyimpan luka hidup masing-masing. Petugas Meling, yang mengawasi pelatihan, memulai dengan lembut, mengajarkan dasar-dasar menggunakan mesin jahit sederhana. "Kita tidak perlu terburu-buru," kata Meling. Suaranya tenang seperti aliran sungai. Namun, tangan Narmi tetap gemetar. Sudah lama sekali ia tidak merasa seperti dirinya berguna. Ketika jarum mesin jahit pertama kali mulai bergerak, suara, tik-tik-tik, itu seperti sebuah melodi yang menyentuh hati Narmi. Ia merasa jari-jarinya kembali menemukan tujuan, meski kecil. Perlahan, ia mulai menjahit garis-garis kain dengan presisi. Hasilnya tidak sempurna, tapi cukup untuk membuat Meling tersenyum. "Lihat, kamu masih punya kemampuan. Tidak ada yang benar-benar hilang dari kita," ucap Meling sambil menepuk bahu Narmi. Kalimat itu terasa seperti sebuah pelukan di tengah kedinginan hidupnya. Namun, meski ia mulai menemukan sedikit pelipur lara di tengah kesibukan pelatihan, hati Narmi tetap dipenuhi rasa bersalah. Setiap malam, ia masih dihantui oleh bayangan anak-anaknya yang menangis memanggil namanya. Ia bertanya-tanya apakah mereka benar-benar sudah melupakannya, atau apakah mereka masih mengingatnya dengan rasa rindu. Surat terakhir dari keluarganya terus terbayang dalam benaknya, membuatnya merasa seperti luka yang tak pernah sembuh. Suatu malam, setelah semua narapidana kembali ke sel mereka, Meling mendatangi Narmi dan duduk di lantai dingin di sebelahnya. "Aku tahu kamu membawa beban berat," kata Meling. "Tapi kamu harus tahu, hidup tidak berhenti di sini. Kamu masih punya kesempatan untuk melakukan sesuatu." Narmi hanya terdiam, matanya memandang kosong ke dinding. "Aku sudah kehilangan segalanya," jawabnya lirih. Meling menghela napas, lalu berkata, "Kalau begitu, gunakan apa yang tersisa untuk menciptakan sesuatu yang baru." Hari-hari berlalu, dan Narmi mulai lebih serius dalam pelatihan. Kain-kain yang ia jahit semakin rapi, dan bahkan beberapa hasil karyanya mulai dipuji oleh petugas lainnya. "Ini indah sekali, Narmi," ujar seorang petugas suatu hari sambil memegang sebuah taplak meja yang dijahitnya. Pujian itu kecil, tapi bagi Narmi, itu adalah angin segar di tengah badai hidupnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama,
ia merasa dihargai, meski hanya sedikit. Di tengah aktivitasnya, Narmi mulai mendengar kabar tentang program khusus di penjara itu. Sebuah peluang bagi narapidana untuk menjual hasil karya mereka ke luar penjara. Uang hasil penjualan akan disimpan di rekening mereka untuk masa depan. Mei Ling mendorong Narmi untuk ikut serta. "Kamu bisa mengirimkan uang itu ke anak-anakmu, jika kamu mau," katanya dengan senyum lembut. Kata-kata itu seperti sebuah obor kecil yang menyalakan harapan di hati Narmi. Dengan tekad yang baru, Narmi bekerja lebih keras. Ia mulai menjahit gaun kecil, sarung bantal, dan kain penutup meja yang dihiasi bordir. Semua karyanya memiliki sentuhan sederhana, tapi penuh dengan dedikasi. Hasilnya, produknya menjadi salah satu yang paling diminati di antara semua narapidana. Ketika Mei Ling memberikan laporan penjualan pertamanya, Narmi tidak bisa menahan air mata. "Kamu berhasil, Narmi. Kamu bisa mulai membangun kembali sesuatu," ucap Mei Ling dengan bangga. Meski begitu, jalan menuju perbaikan tetap tidak mudah. Setiap malam, Narmi masih dihantui rasa bersalah terhadap keluarganya. Ia mulai menulis surat-surat kepada anak-anaknya, meski ia tahu mereka mungkin tidak akan pernah membacanya. Dalam surat itu, ia mencurahkan semua rasa cinta dan penyesalannya. "Ibu tidak sempurna, tapi ibu selalu mencintai kalian," tulisnya dengan air mata yang menetes di atas kertas. Surat-surat itu ia simpan di bawah bantal, berharap suatu hari ia bisa mengirimkannya. Perlahan, Narmi mulai menemukan kekuatan dalam dirinya. Ia tidak lagi menangis setiap malam. Ia mulai berbicara dengan narapidana lain, mendengarkan cerita mereka, dan berbagi kisah hidupnya. Meski penjara tetap terasa seperti tempat yang menghukum, Narmi mulai melihatnya sebagai ruang untuk merefleksikan hidupnya. Ia mulai memikirkan masa depan, meski samar-samar. Pada akhirnya, Narmi menyadari bahwa hidupnya tidak sepenuhnya berakhir di sini. Ia tidak bisa mengubah masa lalunya, tetapi ia masih punya pilihan untuk memengaruhi masa depannya, bahkan jika itu hanya untuk anak-anaknya. Di tengah dinginnya tembok penjara, Narmi menemukan sebuah percikan kecil dari kehidupan yang ia pikir telah hilang. Dan percikan itu, meski kecil, cukup untuk membuatnya bertahan 1 hari lagi. Dan 1 hari lagi. Hingga ia menemukan alasan untuk bertahan selamanya.